Oke baik, kalau abang-abang semuanya, ya di sini aku coba analisa gold buat besok di tanggal 7 Januari 2025 ya. Tapi sebelum analisa, aku juga ada share ya di Telegram. Kalau abang-abang cek itu waktu dia terjadi yang namanya sebuah konfirmasi di lower time frame ya. Di sini ya kalau kita lihat tadi market ya bisa dibilang ya, dia turunnya impulsif yang cukup lumayan dan di sini ada yang namanya order block ya. Jadi order block ya, dan di sini kita bisa pantau ketika terjadinya sebuah konfirmasi. Nah, kebetulan tadi gua ketemu tuh namanya konfirmasi ya di sini, dan itu udah aku share juga di Telegram ketika terjadinya impulsif penurunan. Di sini dia sesuai sama SOP yang aku punya gitu. Ya, jadi SOP kalau kita lihat di sini ya dia berada di POI itu yang pertama ya kalau aku ya. Terus yang kedua dia swap area liquidity, sudah di swap dan dia kebentuk namanya market structureship. Ya, cuman aku nggak dapat gitu, aku nggak entry gitu ya, bisa dibilang. Aku nunggu di sini. Aku pasang buy limit, terus aku ada kegiatan ya bisa dibilang. Dan teman-teman yang lain gua kasih sinyal tuh di sini gitu ya, di private WA. Tapi di Telegram gua share bahwasanya gold udah konfirmasi kenaikan, bisa cari buy area lah bisa dibilang dengan target di sini. Ya target pertama di sini 2647. Nah, kalau sudah sampai sini untuk buy di bawah sini udah nggak press lagi dalam artian. Kenapa? Karena di sini dia ngambil area liquidity gitu. Ya, jadi aku nggak dapat lah intinya gitu ya. Kalau abang-abang dapat ya alhamdulillah gitu ya, dan profit gitu. Ya, nggak dapat di area order block, dia langsung mantul di area RBS ya, dia respect dan dapat di TP kita. Nah, di sini ya aku juga mau sell scalping gitu bisa dibilang. Nah, di area resisten cuman gak dapat gitu. Kenapa ya? Minggu ini tuh gua ditinggal mulu, cowok. Anjir. Ya dinya kayak gitu. Ya gua nggak dapat gitu. Nah, ya sudahlah, dia jatuh, gua udah pasang buy limit, udah pasang sell limit buat scalping ya. Malah nggak dapat gitu bisa dibilang. Nah, di sini gua dapatnya 50 pip tapi dia swap, dan itu aku tahu dia bakal swap dulu. Ya, dan gua mau entry di mana, di order block kedua ya di bawah sini buat buy area ya. Itu nggak dapat coy, nggak dapat serius. Gua mau entry di sini, mau share juga sinyal di sini bahwasanya kita bisa ambil setup buy di sini karena di sini adalah area order block gitu. Cuman gua nggak dapat, dan ketika terjadinya konfirmasi lagi ya, dan terjadi konfirmasi di sini kalau abang-abang lihat ini terjadi valid low ya, atau turtle stop bisa dibilang. Dia ngebreak area liquidity, terus di sini ada high valid ya. Di sini ketika dia break ini terjadi MSS. Nah, itu udah aku share tuh di Telegram gitu ya, dan terbentuk jadi MSS gitu dia. Terbentuk MSS itu udah gue share tuh kalau abang-abang lihat ya. Nah, cek aja tuh di Telegram. Nah, nggak tahu teman-teman pada entry atau enggak ya. Intinya dia kebentuk market structureship secara low time frame buat kita entry buy. Nah, aku tuh entry buy-nya di sini area order block ya. Nah, itu aku nunggu di sini nih buy limit, dan dia sampai di area OCL POI yang pertama. Ya, jadi gak kejemput cuy. Baru dia lanjut terbang gitu ya. Boom, masuk POI pertama, lanjut terbang gitu ya. Dan ya dapat 100 pip, cuman aku nggak dapat karena aku nunggunya di sini. Jadi untuk trading di hari Senin ya aku cuma dapat scalping doang ketika dia sampai sini. karena POI ku ya cuman dapat 50 pip, terus dia swap dan aku menunggu area sini buat aku entry. Di sini aku tahu dia bakal mantul di area sini gitu, cuman aku nggak dapat gitu ya karena cepat pergerakannya gitu. Ya udahlah, jadi bukan rezeki gitu ya bisa dibilang. Nah, ketika terjadi konfirmasi gue juga nggak dapat ya, artinya bukan rezeki gitu ya, sudah gitu ya bisa dibilang. Ya, jadi market sudah menunjukkan setup, cuman tidak dikasih gitu untuk entry-nya, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Oke, itu aja. Kita coba analisa gold ya. Aku coba analisa gold di H4 mulai dari daily dulu ya. Oke, di sini aku coba analisa gold dari daily ya. Untuk besok di tanggal 7 ya, mau kemana arahnya ya. Bisa dibilang di sini kalau kita lihat dari daily sebenarnya trennya masih cukup kuat untuk bearish ya. Cuman di hari Jumat kemarin, hari Kamis kalau nggak salah, dia ngebreak area ini gitu, area RBS ini yang area terpenting lah kita bisa dibilang gitu. Dia ngebreak ini ya dengan volume buyers yang cukup kuat ya di sini. Ini ya.
Nah artinya tuh sinyal para buyers tuh udah ada gitu bisa dibilang ya. Cuman masih dibantai sama mereka seller ketika dia sampai di area FVG H4 lah, FVG daily juga ya bisa dibilang gitu. Oke, dibantai mereka, lanjut penurunan gitu ya. Tapi ya di sini kalau misalnya abang-abang mau sell area, nanti coba ceklah konfirmasi di sini. Asalkan dia itu swipe dulu di sini, gitu. Swipe dulu ya. Nanti coba ceklah konfirmasi di sini. Karena di sini adalah zona aku gitu ya. Jadi aku memang harus kudu lihat konfirmasi di lower time frame-nya supaya aku bisa swing sell lah dengan target di sini kalau aku ya. Oke, kenapa bang bisa terjadi swing sell? Ya kalau misalnya kita lihat dari structure market ya, di sini MSS terakhir itu di sini. MSS itu market structure shift ataupun pembalikan arah lah bisa dibilang. Nah ketika dia pullback ya, di sini ketika dia pullback ya, di sini pullback ngambil area liquidity ini, dia retrace, dia turun lagi, ya harusnya dia ngejar ini secara structure market lah bisa dibilang. Cuman dia masih konsolidasi. Kenapa? Karena ya mungkin ada berita yang ngebuat gold itu masih konsolidasi lah bisa dibilang. Nah ketika dia naik lagi retracement, dia ngambil area liquidity di samping sini gitu ya sebagai bahan bakar, lanjut penurunan dan ada POMC juga ya, dan dia ngambil area liquidity di samping sini. Kalau abang-abang lihat ya, ngambil liquidity banyak sekali. Nah artinya ini adalah bahan bakar para buyers lah bisa dibilang. Nah ketika dia sudah ngambil liquidity, lanjut kenaikan untuk sebagai fullback gitu ya bisa dibilang ya. Fullback di sini dia pertama ya. Kalau kita turun di H4 ya, di sini H4 nih, oke. Di sini dia turun ngambil liquidity ya, lanjut kenaikan. Nah lanjut kenaikan ngambil liquidity atas lagi gitu sampai ngambil liquidity di sini samping sini ya, ini liquidity nih. Kenapa bang bisa disebut liquidity? Apa ya, ibarat kata tuh tempat para SL trader lah bisa dibilang ya, karena kecil-kecil gini tuh bisa dibilang sejenis area liquidity gitu ya, karena para trader scalper tuh banyak banget di area tersebut gitu ya. Oke, nah seperti itu ya bisa dibilang. Nah kalau kita lihat buat besok secara daily ya, daily dulu ya. Buat besok nih penentunya itu adalah area RBS ini. Ini adalah penentu buat besok, apakah besok itu bakal ngejar atas atau ngejar bawah. Nah kalau misalnya ini dia closing di bawah ya, besok ya closing di bawah sini di area RBS, kemungkinan dia bakal ngejar di sini. Ngejar ini yang pertama liquidity ini. Yang kedua adalah liquidity ini. Ya, itu ya target kita ya. Kalau misalnya break body area RBS. Ya, tapi kalau misalnya break shadow gimana, Bang? Nah, kalau break shadow itu artinya indikasi buyers tuh masih ingin bermain di atas gitu. Buyers itu masih dominan. Kenapa? Karena di sini area RBS nggak mampu di break gitu ya. Area batasnya nggak mampu di break. Jadi buyers masih dominan kalau misalnya dia closing candlenya di atas gitu. Ya secara teori seperti itu ya. Dan ini akan menjadi hammer kalau misalnya dia closing di atas. Itu indikasi adalah sinyal dari buyers gitu. Ya, dan kalau misalnya dia closing di atas jadi shadow, target kita buat buy itu sampai sini yang pertama buat besok. Ya ini area liquidity. Nah, target kedua itu di sini. Nanti kalau misal mau sell scalping tuh bisa di area resisten. Di sini kan ada liquidity nih. Dia ngambil ini dulu, pantau di area resisten ini gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi kalau misalnya break body dia bakal ngejar bawah, potensi ya, karena ini adalah zone area resisten ya, RBS area. Ya, resisten backup supportnya dia gitu bisa dibilang ya, dengan target di sini kalau misalnya break body. Tapi kalau misalnya shadow ya udah dia bakal ngejar atas di sini gitu. Oke, seperti itu secara daily ya. Untuk bias besok kalau kita lihat dari H4 ya, di H4 sini ya, abang lihat nih, H4 itu terjadi yang namanya fake breakout ya, terjadi yang namanya fake breakout. Nah pada dasarnya kalau fake breakout dia sudah ngambil area liquidity, itu potensi buat dia terbang tinggi itu ya, berpotensi buat dia terbang tinggi. Nah di sini dia fake breakout nih, area RBS H4 nih, RBS H4 ya, resisten backup support yang dulunya resisten di break jadi area support ya, simpelnya gitu ya. Ini RBS area kalau di break dengan body dia berpotensi buat dia lanjut kenaikan. Oke. Nah target kita buat besok itu di sini. Nah kesini itu target pertama, target kedua ke sini ya. Asalkan ini menjadi penentu RBS area ya, dan di H4 pun dia udah swap area
order block ya. Di sini order block, kalau abang-abang cek ya, ini adalah area order block. Oke, diambilnya dia ya. Terus di atas dia malah break atas ya, dan closing candle di atas area RBS. Jadi indikasi para buyers itu cukup dominan lah bisa dibilang ya. Ya, seperti itu. Jadi dia sudah ngambil area liquidity yang cukup lumayan. Jadi nanti target kita buat besok itu kesini gitu. Ya, oke. Dan target kedua itu di atas ini ya. Nanti kalau misalnya mau scalping bisa di area resisten, cuman agak high risk banget. Kenapa bang? Karena di atas masih ada area liquidity ya. Bagusnya kalau misalnya mau scalping, kalau mau ini ya cari sell itu di atas swap ini ya. Ketika dia udah swap dulu liquidity, baru kita bisa cari sell buat TP jauh lah ketika dia ada swappingnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau buat buy gimana bang? Oke, kita lihat di H1 ya, buat buy area bagusnya di mana? Ya, buat buy area sebenarnya bagusnya di sini. Ini area ini support ya, support sini bagusnya. Nanti bisa dipantau area support ini. Ya, ini support area. Ya, nanti dicek lah konfirmasi di area tersebut. Ya, karena di sini dia sudah ngambil liquidity yang cukup lumayan banyak ya, dan dia ada swap juga ya. Nanti bisa dicarilah konfirmasi di area support sini buat kita buy. Targetnya kemana bang? Targetnya ke sini. Asalkan H4-nya wajib closing candle di atas ya. Itu wajib pokoknya. Ya, kalau misalnya dia closing di bawah ya udah ini bisa dibilang nggak bisa gitu. Akan berpotensi ngejar bawah. Ya intinya closing body lah, closing candle lah intinya di atas itu, nggak boleh di bawah. Misalnya closingnya di bawah itu ya udah berpotensi buat seller bakal ngejar lagi ke bawah gitu. Intinya di sini nih area RBS area gitu, resisten background support H4 gitu ya. Oke. Seperti itu aja abang-abang semuanya. Kalau konfirmasi itu simpelnya gini ya. Ketika ada liquidity ya dia swap, di sini ada POI, kita bisa masuk sebenarnya sebagai scalper ya. Nah, ketika dia fullback ya, fullback di sini dia break body tuh. Di sini break body kebentuk yang namanya market structureship, baru retracement kita entry. Nah, inilah konfirmasi lah bisa dibilang. Syaratnya ada liquidity. Syarat pertama itu wajib di POI ya, misalnya di area resisten atau area support atau area RBS ya, itu wajib tuh di situ ya. Terus yang kedua, dia kebentuk yang namanya market structureship. Nah, yang kedua tuh terjadi liquidity sweep ya, stop hunter. Baru yang ketiga MSS, nah baru pullback entry. Nah, ini adalah konfirmasi di lower time frame. Probabilitasnya cukup lumayan lah bisa dibilang gitu ya. Oke, itu aja abang-abang semuanya ya terkait gold ya. Semoga besok kita sesuai. Jadi ada dua opsi. Kalau misalnya dailynya close candle di bawah RBS ya kita bisa cari sell nanti ketika dia retracement. Kalau misalnya secara daily dia closing candle di atas ya dan jadi shadow doang ya, itu kita bisa fokus buy buat besok ya. Jadi RBS ini menjadi sebuah penentu ya, RBS H4 atau bagusnya tuh RBS daily ya. Ya kalau misalnya closing shadow ya aku beroptimis dia bakal ngejar atas gitu ya. Oke, jadi RBS ini menjadi sebuah penentu lah buat aku trade besok gitu. Ya abang-abang semuanya, semoga bermanfaat ya. Thank you.